Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami OB, Obrolan Engineering. Masih bersama saya Nurjaman Iwel. Dan saya Egi. Selamat malam Pak Egi. Malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kelihatan segar malam hari ini Pak Egi. Aduh, kurang segar ini teh. Kenapa kurang segar Pak Egi? Kayaknya dompet nih mulai menipis nih, gimana ini? Sekarang kan sudah mau awal bulan. Oh masih tengah ini. Masih pertengahan bulan. Jangan khawatir Pak Egi. Nanti untuk memperbaiki dompet akan saya beri solusi, yaitu bagaimana caranya memperbaiki faktor daya. Hubungannya apa cenah ini dengan faktor daya? Karena malam hari ini kita akan ngobrol seputar kapasitor bank. Oke. Kapasitor bank tahu? Oke, tahu. Jadi ada kapasitor, ada bank, iya, gitu kan. Jadi kapasitor gitu. Nah, teman-teman, untuk malam hari ini kita akan ngobrol mengenai seputaran kapasitor bank, di mana malam hari ini Pak Egi sebagai ahlinya di kapasitor bank akan menjelaskan apa itu kapasitor bank. Nah, Pak Egi, tolong jelasin Pak Egi ke teman-teman, apa sih arti kapasitor bank dan fungsinya itu untuk apa? Oke. Tapi kalau kita lihat-lihat ya dari awal kita mulai sampai sekarang ahlinya, jadi ahlinya di bidang apa ini, semua ahli gitu? Sebenarnya kita sih nggak, gitu kan. Ya sekedar tahu-tahu lah sedikit-sedikit gitu kan. Oke. Ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil kita membaca gitu kan, berdasarkan hasil kita ngobrol. Jadi ilmu-ilmu baik itu mekanikal, elektrikal, plumbing, sipil itu pasti dengan sendirinya akan nyampe di otak. Gitu. Nah, obrolan seperti ini juga sebenarnya menambah ilmu pengetahuan gitu kan, apa yang belum kita tahu mudah-mudahan bisa tahu. Harus jadi tahu. Gitu. Jadi saling belajar lah ya. Intinya seperti itu. Oke, sesuai dengan tema kita kapasitor bank. Jadi teman-teman, kapasitor bank di sini tuh bukan berarti kapasitor ditaruh di bank. Itu nggak ada urusannya ya. Jadi kalau urusannya dompet dengan bank itu berbeda. Karena walaupun banknya ada, tapi di ATM-nya kosong tetap nggak bisa ditarik gitu ya isinya. Jadi kita lanjut aja. Beda juga Pak Egi, kalau bank itu tulisannya bank kan, kalau bank itu bank. Kenapa beda? Padahal tulisannya sama BANK, kapasitor bank. Tapi dibacanya beda. Sebenarnya yang nyebut bank itu adalah orang Indonesia. Kalau orang luar itu pasti ketika dia, where are you going? I will going to prepare bank. Oke. That's right. Oke. Lanjut Pak Egi lah. Udah masalah bank mah itu urusan masalah orang-orang ekonomi. Ya, oke. Sekarang mah kita masalah teknis. Betul. Sesuai dengan alur ya ceritanya. Jadi kapasitor bank mungkin teman-teman biasanya sering lihat gitu ya. Nah, kapasitor ini tuh biasanya salah satunya kalau teman-teman mungkin yang sering lihat itu biasanya banyak di motor-motor biasanya. Jadi kalau motor induksi atau misalnya motor pompa untuk sedot air gitu, biasanya dia ada kapasitornya. Ya. Tapi yang kita bahas hari ini tuh bukan kapasitor yang seperti itu, karena secara kaparnya berbeda. Secara fungsinya sama sebenarnya, hampir sama ya fungsinya mah. Cuman secara lebar, tinggi, kebesaran atau dimensinya di sini lebih besar lagi gitu. Tergantung dari kapar atau daya yang dia terpasang bahasanya gitu. Jadi kapasitor bank itu, untuk kapasitor bank di sini itu adalah suatu rangkaian di mana kan kita bank, berarti di sini penggabungan bisa di seri, bisa di paralel. Jadi penggabungan suatu kapasitor atau beberapa kapasitor yang jelas lebih dari satu, makanya jadi bank. Jadi bank di sini tuh lebih dari satu ceritanya gitu ya. Tapi kalau kapasitor aja itu sama dengan satu, solo gitu posisinya. Nah, kapasitor bank di sini tuh biasanya sering digunakan untuk memperbaiki arus listrik. Gitu. Kapasitor bank memperbaiki arus listrik. Kapasitor bank itu bukannya memperbaiki KOSPI. Nah, arus listrik di sini itu adalah KOSPI, salah satunya faktor daya. Kalau arus listrik itu ampere. Arus listrik ampere, tapi maksud saya di sini itu kan gini, biasanya energi itu berhubungan dengan listrik. Biasanya dalam suatu listrik itu ada yang disebutnya kalau kita 3 pas, KOSPI. Yes. Nah, di sini tuh faktor daya. Jadi kenapa saya tadi jawabnya arus listrik dulu? Karena jangan sampai
teman-teman faktor dayanya di mana. Nah, saya jelasin di sini adalah arus listrik. Jadi kapasitor bank di sini itu adalah sebuah rangkaian, baik itu di seri atau paralel, fungsinya untuk memperbaiki arus atau faktor daya. Yes. Gitu ya, faktor daya atau KOSPI gitu posisinya. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau di rumus-rumus memang yang disebutnya KOSPI. Tapi kalau di kita biasanya sebutnya faktor daya lah ya sebenarnya mah itu teh. Nah, sama mengurangi losses. Rugi daya gitu posisinya. Nah, secara fungsinya tadi mungkin sebenarnya udah disebutin ya di awal posisinya itu. Pertama untuk memperbaiki faktor daya. Kedua untuk mengurangi tagihan listrik. Ini yang kedua nih menarik nih. Aneh ya? Untuk mengurangi tagihan listrik. Tagihan listrik menguranginya di mana? Nah, ini karena banyak persepsi ketika teman-teman kita memasang kapasitor. Fungsi dari kapasitor itu adalah untuk mengurangi atau untuk menghemat listrik. Oh enggak. Itu perlu kita luruskan. Betul. Karena fungsi kapasitor bank itu sebenarnya adalah untuk memperbaiki daya. Dan salah satunya adalah menghilangkan daya reaktif. Itu betul. Tapi kalau secara garis besarnya, jadi gini, kan ini masih dalam bentuk daya semu. Atau biasanya kita sebut ketika daya semu itu sudah tidak ada, ketika KVAR tidak ada, maka tidak ada yang namanya denda dari PLN. Tidak ada dendanya, tidak ada yang namanya denda KVAR. Denda KVAR. Itu kan kalau di tagihan itu ada di slip biasanya. KVAR gitu kan. Kalau teman-teman lihat gitu kan ya di bill PLN itu ada yang kalau yang ada WBP, LWBP kayak gitu kan ya. Itu ada KVAR. Kalau misalkan 0 berarti itu KOSPI-nya bagus. Betul. Gitu kan. Kalau misalkan KVAR-nya tinggi, nah itu yang menyebabkan terjadinya tagihan listrik menjadi mahal. Cuman yang lebih spesifikasinya ya, spesifikasi secara gambaran saya pribadi. Jadi kalau kita ngomongin secara mengurangi tagihan listrik di situ bukan berarti dengan kita memasang kapasitor tagihan listrik yang harusnya 2.000 jadi 1.000, enggak seperti itu. Tapi posisinya kan kalau kita ngomongin arus listrik itu dia ada daya semu, biasanya dibuat satuannya dengan S atau juga daya aktif. Atau daya aktif itu daya yang sebenarnya atau disebutnya P atau dalam satuannya watt biasanya. Jadi kalau teman-teman masih dalam satuan misalkan 900 watt, berarti itu daya aktif, daya nyata, daya sebenarnya gitu posisinya. Tapi kalau misalkan teman-teman posisinya itu misalkan 100 kPa, nah itu bukan sebenarnya. Kenapa? Karena bisa saja di bawah 100 kPa. Gitu posisinya. Kilovolt ampere. Betul. Apakah sama dengan watt? Watt beda dengan kVA. Beda. Jadi gini, kalau kVA itu kan kilovolt ampere. Nah, kilo di sini 1.000. Jadi kalau misalnya kita punya 100 kPa dikali 1.000 berarti 100.000 watt. Enggak bisa langsung ke watt. Enggak bisa langsung ke watt posisinya. Jadi kita nanti dalam bentuk VA dulu. Nah, dalam bentuk PA di sini atau kita ada yang lebih cepat posisinya, kita buat langsung kali 0,75. Gitu. Itu untuk masuk ke KW gitu posisinya tuh. Nah, karena kita nggak bahas itu dulu, kita bahas dulu ke ininya. Jadi inti dari permasalahan di sini itu adalah kenapa sih harus ada kapasitor gitu kan ya? Kenapa sih fungsinya di sini lebih ke mengurangi tagihan listrik? Tadi kita ketika berlangganan biasanya untuk building ataupun suatu industri, biasanya mereka itu pasti dia KWH meternya itu adalah KVA. Nah, KVA ini tadi sudah dijawab bahwa di sini itu adalah daya semu atau bukan daya sebenarnya. Sudah pasti kita ibarat kata ini minuman gelas obeng. Nah, minuman gelas obeng ini anggaplah full di sini itu adalah 100 kPa. Nah, kita nggak pakai full 100 kPa, misalnya kita pakai setengahnya berarti 50 kPa. Tapi kita seolah-olah harus bayar 100. Nah, ini kenapa? Karena kita nggak pakai kapasitor. Gitu poinnya. Tapi kalau kita pakai kapasitor, tadi daya sebenarnya. Kalau kita minumnya 100 ya kita bayarnya 100. Kalau tadi daya yang tidak sebenarnya, kita minumnya 50, bayarnya 100. Nah, itu yang sebenarnya. Betul. Jadi minum dulu.
Udah setengah Gitu. nih, berarti udah 50 kPa. Lanjut, Pagi. Oke. Nah, kembali lagi. Jadi intinya teman-teman di sini jangan bingung kenapa sih di sini mengurangi misalkan losis, biaya dan lain-lain. Karena di sini gimana caranya daya semu ini tuh bisa menjadi daya sebenarnya dibantu oleh kapasitor. Oke. Gitu. Nah, biasanya kalau di rumah-rumah gitu kan, teman-teman juga perlu mengetahui bahwasannya kalau misalkan kapasitor itu dipakai apabila ada yang namanya beban induktif Ya, itu motor biasanya. atau L. Ya. Nah, kenapa gitu kan ya? Itu fungsinya tadi gitu kan untuk mengurangi rugi-rugi daya, untuk menghilangkan KVAR gitu kan. Sehingga kalau di rumah-rumah itu jarang dipasang kapasitor bank gitu kan. Ya, hanya kapasitor aja biasanya. Ya, dan kalau misalkan di rumah teman-teman nggak ada yang namanya beban induktif, ya nggak usah pakai kapasitor gitu kan. Kadang-kadang kan teman-teman itu ada juga yang menjual gitu kan ke rumah-rumah. Dulu, oh iya pernah ada. Dulu pernah saya waktu ya, STM saya pernah ditawarin nih Pak fungsinya. Jadi saya ingin mempelajari gitu kan. Ini fungsinya adalah untuk menghemat listrik kapasitor gitu kan. Padahal di rumah saya dulu itu dulu gitu kan, cuma ada lampu doang gitu kan. Ya belum ada namanya pompa listrik gitu kan ya. Oh, belum ada Sumur aja masih timba, pakai timba gitu kan. Nah, ini Pak untuk menghemat, padahal apalagi ya kalau misalkan kulkas dulu nggak ada gitu kan ya. Oh, nggak ada kulkas? Nggak ada. Berapa ini teh? Tahun 78. Oh, nggak ada. Bayangin aja. Aduh, gitu kan. ampun. Listrik aja yang primitif pisan ya. Saya itu TV aja masih pakai aki. Oh, TV aki. TV masih pakai aki. Jadi kalau yang punya listrik itu belum ada kayaknya. Saya dulu tuh masih ingat gitu kan, kakek nenek saya masih ngecas aki gitu kan, ngul gitu kan. Ini udah balik lagi lanjut lagi ke kapasitor. Intinya tadi sejarah mau bingung ya. Intinya kapasitor bank itu adalah apabila ada beban-beban induktif baru bisa dipasang kapasitor. Jadi kalau di industri itu kan banyak beban induktif tuh, motor penggerak pompa gitu kan, motor lift gitu kan, motor apalagi motor Honda, motor booster. Nah, terus juga ada yang namanya dulu, kalau sekarang udah zaman LED gitu kan, lampu-lampu dulu masih pakai balans, ya. Pakai balas, bukan balas. Oh iya, balas, betul. Pakai balas trafo. Iya, nah, betul. Gitu. Jadi fungsinya adalah untuk memperbaiki losis. Untuk memperbaiki untuk menghilangkan daya semu. Nah, sebenarnya gini ya, kembali lagi teman-teman, karena kalau kita berteori panjang kali lebar ya, kita akan pernah beres, dan kadang teori utamanya kita malah bingung gitu posisinya. Intinya kalau kita ngomongin kapasitor itu berarti gimana caranya dayanya itu menjadi daya yang sebenarnya, karena kapasitor di situ sebenarnya dia menyimpan arus. Jadi kalau teman-teman nyoba biasanya untuk yang pompa-pompa yang satu pas ya posisinya, kan kabelnya cuma 2 tuh. Teman-teman masukin ke dalam arus N sama L, tunggu misalkan 1 detik atau 1 menit gitu ya, anggap 1 menit aja ya, teman-teman tarik. Ketika teman-teman shortkan misalkan antara 2 kabel ini, dia terjadi percikan, berarti kapasitornya berfungsi. Itu biasanya cara primitifnya seperti itu ya posisinya, walaupun sebenarnya kita masih bisa menggunakan apometer. Sebenarnya itu bisa, apakah dia ini masih bisa menyimpan atau tidak. Nah, kenapa di sini fungsinya kapasitor itu bisa mengurangi tagihan listrik? Karena ketika start awal motor itu biasanya itu lebih dari batas KW yang sudah ditetapkan. Misalkan dia itu contohnya itu misalkan 10 kW misalkan posisinya. Nah, ketika motor itu 10 kW, ketika dia start itu bisa lebih, bisa kurang. Nah, maksudnya seperti apa? Ya kembali tergantung kospi di rumah teman-teman atau di industri teman-teman gitu posisinya. Karena kan mungkin range-nya itu dari 0,75, 0,8, 0,85, 0,9. I don't know lah, aku nggak tahu ya. Kospi yang baik berapa, Pegi? Yang baik itu udah pasti sih 0,99. Yang baik itu ya, tapi karena satu itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kan yang sempurna itu bukan milik kita ya, tapi milik yang di atas gitu. Jadi kapasitor itu untuk kospi itu range-nya itu di antara 0,75 sampai 0,99.
Sebenarnya kalau yang baik idealnya itu 0,85. idealnya betul. Sesuai dengan nameplate yang ada di motor induksi. Kalau teman-teman lihat motor induksi Rata-rata 3 pas ya, 0,85. rata-rata 0,85. Jadi dia dimulai dari 0,8 sampai dengan 0,9 kurang lebih gitu. Caranya kalau misalkan kita ada di satu properti kita gitu kan ya, mau pasang kapasitor bank, kita belum tahu nih ukuran kapasitor banknya harus berapa besar, terus berapa kapar lah biasanya, berapa kapar gitu kan. Nah sebelum ke situ gitu kan ya, kan itu ada hitung-hitungannya Pak Egy. Ada pasti. Nah, saya pengen nanya dulu, jadi jenis sistem kontrol kapasitor bank itu ada berapa macam Pak Egy? Oke, nah untuk kontrol di sini jadi ingat IMF ATS kemarin ya posisinya. Jadi untuk kontrol di sini tuh kurang lebih ada 3. Pertama itu ada yang sistemnya manual. Jadi kalau manual itu kurang lebih kalau gambaran buat teman-teman itu ketika misalkan nih ada penggunaan daya induktif melonjak, teman-teman harus naikkan selektornya gitu posisinya. Nah, teman-teman tahu melonjak enggaknya dari mana? Biasanya ada display Kospi biasanya itu ya. Jadi di mana nanti teman-teman lihat, oh ini mulai dari 0,75 nih, naikin satu-satu gitu. Oh, itu stepnya. Itu yang sistemnya manual. Gampangnya gitu ya. Manual itu bisa pakai selektor, push button. Bebas sih, tergantung suka-suka lah. Intinya nanti di sini tuh selektor atau push button ini tuh dia itu akan mengaktifkan kontaktor. Dari kontaktor itu dia akan masuk ke kapasitor. Biasanya seperti itu. Itu untuk yang sistem manual. Tergantung beban ya. Kalau misalkan sama sih sebenarnya manual otomatis juga. Cuma nanti, nah itu nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Egy. Nanti perbedaan sistem manual dan semi auto. Nah terus selanjutnya Pak Egy, tadi ada sistem manual. Terus yang keduanya ada sistem semi auto lah. Semi auto. Jadi dia itu dibilang manual banget enggak, otomatis banget juga enggak. Jadi semi otomatis gitu. Semi. Kayak film semi. Itu bisa juga sih karena setengah kelihatan setengah enggak. Oh gitu ya, kalau semi itu artinya enggak. Jadi semi di sini tuh lebih ke kayak sesuatu yang memang nanggung sebenarnya. Jadi nanggung tuh gini, mungkin pada zamannya itu udah termasuk auto, tapi karena perkembangannya zaman makin sini makin canggih, jadi dibilangnya akhirnya semi atau tengah-tengah gitu posisinya. Nah setelah semi kita ada yang memang full otomatis. Kalau semi itu gimana? Ini biar teman-teman tahu. Oke. Nah, untuk semi di sini tuh sebenarnya secara sistemnya beda dengan yang tadi manual. Sebenarnya di sini sudah menggunakan kalau bahasa saya kayak model VLC lagi gitu ya posisinya tuh. Jadi dia ada algoritma khusus ketika dia mendeteksi adanya lonjakan daya induktif, dia itu akan manggil. Nah, cuman minusnya kan karena semi ya posisinya. Semi ini tuh keakuratannya kurang. Gitu. Jadi kurang sensitif maksudnya gitu ya. Jadi ketika misalkan dia harus nunggu misalkan turun 2 derajat, 3 derajat, misalkan derajatnya gini kayak misalnya gini 0,95. Dia turun kan terus tuh, turun sampai ke misalkan kita setting di parameter VLC-nya tuh misalkan 0,75. Ketika 0,75 dia harus manggil misalkan gitu ya posisinya. Nah, dia tuh nggak 0,75 manggil, dia nyampe 0,73 baru manggil. Jadi daya apa ya, sensitivitas gitu. Jadi kurang sensitif gitu. Tapi kalau dibilang lebih baik dari manual, iya gitu. Tapi kalau dibilang benar-benar dia sensitif, dia peka, nah itu enggak. Karena yang benar-benar bagus itu udah pasti yang otomatis. Cuman kalau yang otomatis itu karena namanya auto ya. Yang namanya auto itu pasti kan kita ngomongnya biaya. Nah, biayanya pasti akan berbeda gitu antara manual, semi dan auto. Oke, berarti kalau semi otomatis itu gitu kan tadi dipasang sistem yang memang otomatis, tapi bisa juga dioperasionalkan secara manual. Bisa. Seperti gitu, itu. Betul. Jadi posisinya makanya tadi ini kebilang agak nanggung itu karena ya mungkin awalnya kenapa muncul yang semi auto ini tuh jadi dulunya itu karena daripada yang auto mah benar-benar harus ada orang. Nah, dipikirkanlah gimana caranya supaya nggak harus ada orang terus di situ. Tapi ketika sensitivitasnya dia berkurang dan kita tiba-tiba lewat lagi, oh iya nggak manggil gitu, nggak manggil teman-temannya gitu kan, posisinya dia bisa meng-on-kan atau menghidupkan gitu. Beda sama yang auto. Kalau full auto dia full otomatis, kita nggak bisa on kan gitu. Biasanya seperti itu. Oke, berarti kalau semi otomatis masih memerlukan operator. Masih memerlukan tapi tidak inten. Beda dengan yang manual. Kalau manual itu inten banget gitu. Karena kalau
kapasitor bank itu harus apabila kita pengen memenuhi KOSPI yang baik itu memang kalau secara manual agak sulit juga ya. Kalau misalnya kita beban tiba-tiba naik, gitu kan, beban induktif naik, gitu kan, terus operator tidak ada untuk manual, repot juga ya. Nah, makanya tadi berpengaruh ini tuh terhadap apa namanya tuh uang nantinya, money gitu ya. Money dalam artian di sini tuh dosis yang memang ketika kita tadi minumnya misalkan 70 tapi kita harus bayar 100. Kenapa? Karena KOSPI ini naik turun. KOSPI ini tuh akan mempengaruhi daya antara daya semu dengan daya aktif gitu posisinya. Oke, Pak Egi. Yang terakhir, tadi otomatis penjelasannya seperti apa? Jadi kalau otomatis di sini tuh udah pasti karena memang dia tuh mahal ya, pasti satu itu dia sangat responsif gitu posisinya tuh. Responsif, dinamis gitu ya posisinya tuh. Jadi benar-benar dia tuh di situ udah nggak perlu orang sebenarnya gitu. Karena memang dia tuh benar-benar mendetek satu persatunya tuh ketika terjadi turun sedikit, dia benar-benar nyala gitu. Jadi kalau saya saranin sih ya lebih bagus ya otomatis, cuman ya budgetnya aja gitu yang memang agak lumayan gitu. Oke. Ini terus selanjutnya Pak Egi, untuk kapasitor bank ini perbedaan sistem manual dan semi otomatis dan auto, apa saja ini perbedaannya Pak Egi? Jadi pertama sih kita ngomonginnya pasti dari biaya dulu ya, karena kan orang itu pasti kan ngomongnya cik biayanya kumaha. Jadi kalau kita ngomongin posisinya manual, udah pasti dia murah gitu ya posisinya. Tapi kan perlu orang, jadi murahnya dibalikin ke SDM. Jadi harus bayar orang buat on-offin gitu posisinya. Tapi kalau dia sistemnya yang semi auto, di tengah-tengah, sebut mahal enggak, murah enggak, ya lumayan lah, masih ada budgetnya gitu posisinya. Ya kembali lagi masih tetap perlu ada orang. Tapi kalau kita yang full otomatis, di sini tuh kita benar-benar full nggak perlu ada orang. Itu terkait masalah biaya. Nah, terkait masalah respon nih, biasanya kan kalau kita ngomongin itu dengan fungsi kapasitor yang kita pasang, responsifnya seperti apa sih? Ya kembali lagi, karena posisinya manual menggunakan orang, ya mau tidak mau, kalau orangnya lagi kencing, KOSPI-nya tiba-tiba turun, ya betul. Kan bingung ya posisinya. Terus kalau kita misalkan posisinya pakai yang semi, ketika tiba-tiba dia udah turun tapi dia nggak manggil-manggil, nah sama lagi kencing juga, mau gimana? Gitu. Jadi tetap secara keunggulan itu pasti yang number one itu pasti yang otomatis, gitu. Tapi ya kembali lagi ke biaya yang teman-teman punya di berapa, gitu. Nanti kita hitung-hitungannya mungkin nanti akan berpengaruh terhadap daya terpasang sebenarnya. Iya, gitu. Betul. Selain biaya juga tadi ada respon terhadap perubahan beban ya. Betul, gitu. Jadi perubahan beban itu fluktuatif ya. Ya, responnya gitu. Kalau manual itu tidak adaptif ya. Iya, tidak adaptif dalam artian ya kan karena posisinya perlu orang di situ. Kalau orang yang nggak ada di situ ya akhirnya rugi dong gitu. Oke. Berarti kalau otomatis itu sangat responsif ya dan betul, dinamis. Sangat responsif dan dinamis. Itu dari bebannya, dari respon terhadap perubahan beban ya. Ya, gitu. Kalau misalkan secara akurasi koreksi, akurasi koreksi gimana nih maksudnya? Jadi kan si power faktor itu kan ada perubahan. Jadi keakuratan untuk KOSPI-nya. Nah, sebenarnya kembali lagi sebenarnya kayak tadi, kalau misalkan untuk yang manual, pastinya itu ya tergantung operatornya. Ya, karena kan mau tidak mau sama nggak akurasinya nanti kalau misalkan kita ada manual ada otomatis sama enggak akurasi untuk KOSPI-nya. Karena gini, kenapa tadi kita ngomongin dengan operator, akurasi ini nggak akan sesuai itu kenapa? Karena kesensitifannya kurang. Jadi kalau dia posisinya manual, mau tidak mau dia itu pasti akurasi sensitifnya itu adalah rendah. Tapi kalau kita semi auto, ya udah pasti dia itu sedang. Karena kan tengah-tengah bahasanya. Tapi kalau akurasinya mau tinggi, ya kita maunya yang otomatis. Gitu. Sebenarnya kalau teman-teman bisa bayangkan gitu, dengan ada orang dan tanpa ada orang ya tahu sendiri lah. Kalau orang kan tiba-tiba mau ngopi dulu, mau apa dulu. Sedangkan penggunaan kita tidak pernah tahu. Gitu. Oke, berarti tetap ya yang otomatis yang lebih baik ya. Lebih baik, tapi ya itu budget tergantung. Gitu. Ya ada harga, ada kualitas, betul. Gitu. Pak Egi ternyata panjang sekali kita ya.
ngebahas kapasitor bank, masih banyak nih yang perlu kita bahas. Betul, gitu kan. betul. Nah, kita akan kembali lagi gitu kan di session berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune terus di Obeng Channel Obrolan Engineering.